Perkenalkan, nama saya adalah Galera Kasiwi. Saya berasal dari Prodi Fisioterapi. Saya di sini ingin mengumpulkan video tentang miniatur sel dan bagian-bagiannya. Organ sel hewan adalah bentuk dari sel eukariotik membentuk jaringan tubuh lalu membentuk organ. Sel hewan berbeda jika dibandingkan dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Hal ini dijelaskan bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini saya sudah membuat sel hewan beserta organel-organelnya. Nah, di sini ada membran sel, ada endoplasma retikulum, ada nukleus, ada Golgi body, sitoplasma, nukleus, vakuola, mitokondria, ada lisosom dan ribosom. Di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel dulu. Membran sel adalah bagian paling luar yang membungkus sel tersusun atas lemak dan protein. Di sini dia. Dia fungsinya itu sebagai penerima rangsangan dari luar di sini, melindungi sel dan mengatur keluarnya masuknya zat. Dia fungsinya sangat penting kali karena melindungi sel dari luar dan mengatur masuknya zat. Nah, di sini ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dan sesuatu yang larut di dalamnya kecuali nukleus dan organel. Sitoplasma itu terdiri dari protein, mineral, dan juga air. Sitoplasma juga memiliki sifat kolloid kompleks dan tidak cair dan tidak padat yang berubah bergantung pada konsentrisasi air. Fungsi dari sitoplasma yaitu di sini adalah sitoplasma adalah tempat berlangsungnya metabolisme sel dan sumber bahan kimia sel. Nah, di sini adalah retikulum endoplasma. Dia bentuknya seperti ini. Retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang memiliki bentuk benang-benang. Nah, ini benang-benang yang ada di inti sel. RE terbagi menjadi dua bagian yaitu endoplasma halus dan kasar. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak melekat dengan ribosom, sedangkan yang kasar melekat pada ribosom di sini. Fungsi dari RE yaitu adalah alat transportasi pada dalam sel sendiri, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel, mensintesis lipid dalam sel dan sinetesa protein. Di sini adalah mitokondria. Mitokondria nih yang oren-oren merupakan organel terbesar yang berupa mesin dalam sel. Mitokondria berbentuk mirip dengan cerutu ya. Ini cerutu, seperti cerutu yang mempunyai dua lapis membran lekuk dan dinamakan kritas. Nah, mitokondria dalam tunggulnya disebut dengan mitokondrion. Mitokondrion yaitu organel yang mengubah energi kimia menjadi energi yang lain. Nah, di sini ada lisosom. Lisosom merupakan organel yang memiliki bentuk kantong terikat di membran berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai untuk mengontrol pencernaan di sini. Fungsi dari lisosom adalah mengontrol pencernaan intraseluler, pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Penghancuran organel sel yang rusak. Jadi tugas lisosom ini adalah penghancuran organel yang sudah rusak. Ya, ini adalah tugas lisosom. Ada di sini adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel padat yang memiliki diameter 20 nm yang terdiri dari 65% RNA ribosom. Ribosom bekerja dalam menerjemahkan nRNA guna membentuk rantai polipeptida protein. Fungsi dari ribosom adalah tempat berlangsungnya sintesis protein. Badan Golgi. Ini badan Golgi. Ini badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi bisa ditemukan di semua sel eukariotik dan ada fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk kantong pipi berukuran kecil hingga besar yang terikat oleh membran. Fungsi badan Golgi adalah membentuk lisosom, membentuk kantong untuk ekskresi, memproses protein, membentuk membran plasma. Nah, ini adalah nukleus. Nukleus. Di sini adalah nukleus. Di sini ada nukleus. Nukleus itu merupakan inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme sampai ke pembelahan sel. Nukleus terdapat pada sel eukariotik dan mengandung sebagian besar materi genetik yang bentuknya DNA. Nah, fungsi dari nukleus adalah nukleus menyimpan informasi genetik, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengolah ekspresi gen, tempat replikasi di sini, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Nah, adalah nih nukleolus, ini nukleus di tengah. Yaitu merupakan daerah yang ada dalam inti sel yang bertanggung jawab pada pembentukan protein yang memakai RNA. Fungsi dari nukleolus bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagian-bagian sel dan organ-organ sel. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.